Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa isa. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati terutama keluarga besar almarhum Akhin Al-Fadil Kaji Saleh Ramli, istri dan putra-putrinya, cucunya, kita doakan semua. Semoga Allah memberikan kesabaran dalam menghadapi musibah yang namanya al-maut. Juga kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga dapat meneruskan perjuangan almarhum baik di sini Jakarta maupun di Bojonggede. Yang tadi telah diterangkan oleh saudara Ahmad Junaidi, kegiatan yang ada di Bojong cukup banyak. Pondok pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Yang tadi alumni yang sudah tamat, sudah jumlahnya sekian ribu orang. Ya, mudah-mudahan perguruan Darul Fatah baik yang ada di Menteng Atas maupun di Bojong selalu mendapat inayah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua para guru, kepala sekolahnya, dan juga anak-anaknya terutama bisa meneruskan, bisa menjaga, bahkan mengembangkan. Tadi kita dengar dari tingkat Raudatul Alfal sampai perguruan menengah. Mudah-mudahan enggak mustahil kalau anak mantu istri mau berjuang terus bisa mendirikan perguruan tinggi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, almarhum dengan saya di samping masih terkait keluarga, kata orang Kuningan masih mindon. Bapaknya, Bapak Haji Ramli bin Zabidi, dengan orang tua saya, saudara misan. Termasuk juga orang tua kita nih, Bapak Haji Abdurrahim, masih misan juga ya. Jadi orang dulu kawinnya nggak jauh-jauh, ya, misanan, mindon, misanan, mindon. Dulu Kuningan nih, ya jarang orang lain, semuanya terkait keluarga. Ya, terkait keluarga. Nah, mulai tahun 72 karena di Kuningan dibom dengan dolar, banyak yang pada pindah, dan banyak pendatang baru datang dari Sumatera, dari Jawa, betul nggak? Akhirnya banyak orang Kuningan yang berbesan sama orang jauh dah. Nggak sama orang dekat lagi. Sebab yang dekat pada pindah, yang jauh datang. Jadi mengembang juga tuh tali persaudaraan perhubungan.
Ada yang besadar sama orang jauh seberang lautan ya. Alhamdulillah. Beliau dengan kecil ya memang kawan saya. Saya kayak bermain ya. Masya Allah. Nggak disangka, nggak diduga beliau berangkat duluan. Ya tapi kita semuanya pasti nyusul. Mau nggak mau. Tinggal tunggu panggilan aja dah. Siapa yang mau dipanggil duluan? Tapi rasanya pada nggak mau ya. Tapi kalau sudah waktu yang ditentukan oleh Allah kita mesti meninggal, ya meninggal juga. Keputusan Allah nggak bisa diganggu gugat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa selain Allah pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nggak pandang siapa. Kayak miskin, kiai, bukan kiai, pejabat tinggi, ya orang Arab, orang bukan Arab, ya semuanya bakal ke sana. Nabi Muhammad saja masih hidup. Datang Jibril kasih tahu itu bakal mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jibril datang kepada Nabi ngasih tahu, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti bakal mati. Gak manusia lainnya selain itu bakal mati." Dan jelas tuh, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang harapan kita semua, mati kita semua dalam husnul khatimah, dalam iman, dalam Islam. Kata sebagian ulama, husnul khatimah ada dua. Ada husnul khatimah ammah, ada husnul khatimah khosoh. Yang dimaksud dengan husnul khatimah ammah artinya mati di dalam Islam, mati di dalam iman. Itu husnul khatimah. Nah, ada husnul khatimah khosoh, matinya sedang ibadat di samping iman, di samping Islam, lagi ibadat mati. Saya dengar ceritanya guru kita almarhum Kiai Khairi mati lagi sujud sedang sembahyang duha. Ya Pak, kata keluarga, kok Buya lama banget sembahyang dan keluar-keluar. Dan jam sekian pas dibuka pintu kamarnya, di posisinya sedang sujud, dipanggil-panggil kagak jawab. Lihatin, nafasnya udah enggak ada. Itu namanya husnul khatimah khosoh. Mati kalau dalam sholat, kan dah suci zahir batin, Pak. Betul enggak? Zahirnya bersih, pakaiannya bersih, anggota badannya bersih, suci dari uduk, ya uduk suci, ya, masya Allah. Zahir batin dan bersih. Bahkan kata Nabi, bila mana ada seorang takbir di dalam sholat yang pertama, Allah perintah kepada malaikat, "Hai malaikat, angkat dosa hambaku di saat dia sedang mengucapkan Allahu Akbar, takbir yang pertama. Hatta ya'budani tahiran." Sehingga dia menghadap aku dalam keadaan suci. Bukan hanya suci batiniyah, suci lahiriah, dua-duanya. Tempatnya bersih, pakaiannya bersih, ya, kemudian tempatnya sholat bersih, sedang menghadap ke arah kiblat, masya Allah. Nah, dosanya diangkat oleh malaikat, betul nggak? Kenapa diperintah oleh Allah malaikat cabut dosanya, sabit, sehingga dia menghadap aku dalam keadaan bersih, suci, zahiran wa batinan. Lalu setelah orang itu sholat, malaikat nanya, "Ya Rasul, ya Allah, kau tadi perintahkan aku untuk mencabut dosanya ini hambamu di saat dia takbiratul. Sekarang udah beri salam, udah selesai saat balikin lagi." Kata Allah, "Jangan, saya malu. Kan saya sudah bilang, nabbi ibadi
anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu kepada hambaku bahwa aku ini Ghafur, maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Kalau saya sudah ambil dosanya, angkat dosanya, udah nggak usah dibalikin lagi. Malu saya, kan saya bersifat Ghafur, bersifat roh. Jadi enak tuh kalimatnya begitu ya. Husnul khatimah khosoh namanya itu. Masya Allah. Ya kita yang penting husnul khatimah deh. Betul nggak ya? Mati dalam Islam, mati dalam iman. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Pada suatu saat Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat. Lalu lewat jenazah digotong sama orang. Setelah melewati Nabi, Nabi bilang sama sahabatnya, wah mustarih. Enggak lama lagi ada jenazah, diusung lagi orang. Setelah melewati Nabi, kemudian Nabi bilang mustaroh. Ada mustari, ada mustaroh. Lalu sahabat nanya, ya Rasul, tadi jenazah yang pertama lewat, kamu bilang mustari. Yang kedua mustaroh. Apa maksudnya Rasul? Apa maksudnya Rasulullah? Nabi menjawab, oh yang pertama tadi mustari, dia istirahat dari kecapean urusan dunia, berhenti urusan dunia, dia berhenti dah sampai ibadatan berhenti, nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak sibuk lagi dah, dia istirahat. Kata Nabi, dia istirahat, mustari, terus ada istirahat. Nah, bukan sekedar istirahat dia sudah menerima balasan apa yang dikerjakan di saat dia hidup. Dia menerima balasan dari Allah apapun yang dikerjakan yang baik-baik ibadah sejak di hidupnya. Terima dah. Senang betul. Lagi istirahat, datang pahala, datang pahala, datang pahala. Benar nggak kira? Oh. Pahala masih nyusul. Apalagi almarhum punya 3. Yang terus ngarir pahalanya. Betul nggak? Ya Allah. Apa? Sedekah jariyah. Ada tuh. Berapa ribu tanahnya di sana. Dibangun pondok pesantren, lembaga pendidikan. Betul nggak? Itu sedekah jariyah. Ada media. Walaupun dia nggak ngurus lagi, tinggal terima apa? Pahala. Betul. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang Allah. Murid di lembaga pendidikan banyak, di masyarakat, di ngajar, di masjid, musola. Muridnya ada nggak? Allah. Betul nggak? Itu berarti ilmunya. Banyak ilmu. Diajarkan orang, dikembangkan ilmu. Dia meninggal, murid-muridnya pada ngamalin ilmunya. Oh, ngocor pahalanya Pak ya. Yang ketiga apa? Waladun salihun. Anak yang soleh. Laki 1, perempuan 4. Semuanya solehah semua. Soleh. Ya Bu, Masya Allah. Berkat bimbingan almarhum. Berkat bimbingan ya, almarhum dengan istrinya. Masya Allah. Kewajibannya sebagai suami istri dilaksanakan sebagai orang tua buat anaknya. Bagus. Nggak ada nama anaknya yang aneh-aneh ya. Bagus semua. Betul nggak? Apalagi yang laki, cakep banget tuh namanya tuh. As-Sofi, Urwatulus. Jarang tuh orang namanya. Belum ada di namanya seperti itu, kecuali di sini. Betul nggak? Ya perempuan namanya kita dengar tadi, cakep-cakep semua. Semuanya, nggak ada yang jadi setan. Jadi orang semua. Alhamdulillah, yang jadi setan nggak? Enggak ada jadi orang semua, tapi orang-orang yang baik. Berkat didikan orang tua. Betul enggak? Ya Allah. Ya kalau dilihat kesononya, ya nasib usaha soleh. Ya kalau kita ceritain prihatin juga ya. Tapi dengan berkat ketekunan kesabaran beliau, saya tahu. Lagi mandi sampai ketiban kandang. Lu bapaknya biar sampai. Mandi sampai. Kandangnya rubuh.
Ketibankan itu nasib. Ya, ya tapi kan suatu yang dilalui. Tapi dengan berkat ketekunan, ya kesabaran, alhamdulillah. Jadi ulama, jadi za'ama, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. So, yang kedua, ya ilmu yang tafa'awi. Yang ketiga, apa? Waladun soleh. Ini alhamdulillah. Ya Allah, tiga-tiganya ada media. Ya Allah. Hebat banget lah. Di dunia udah kaya. Di akhirat kaya juga dengan pahala. Kenapa? Dari tiga ini udah alhamdulillah. Tambah lagi pengajian-pengajian. Murid-murid pada ingat. Jadi banyak kiriman-kiriman. Udah persiapan yang disiapkan. Alhamdulillah. Masih datang tambahan-tambahan. Ya perlu kita ingat nih. Beliau begitu. Tinggal kita gimana nih? Kita mati. Betul gak? Kita guru bukan. Gak punya wakaf. Anak? Ada. Betul gak? Tapi kita pikirin kita sekarang dah. Nih dia kasih contoh. Betul gak? Ya, masalah. Udah tiganya dipunya. Masih banyak tambah. Oh tambah. Bahagia. Sekarang bahagia benar beliau. Kita gak lihat aja. Bahagia betul beliau. Masya Allah. Ya, tinggal terima doang, balasan diistirahatnya nggak ngapa-ngapain. Tinggal terima aja. Betul nggak? Tuh, jadi mustarih. Ya. Yang kedua, mustaroh. Kenapa? Ditanya, apa yang mustarih ya Rasul? Ya, artinya orang yang masih hidup merasa aman daripada kesuliman dia. Bahkan masa dia ini kampung nggak tenang. Banyak cucian bulan kering nggak hilang. Banyak hal-hal yang nggak bagus. Perbuatannya begitu. Ini orang yang jahat nih. Betul nggak? Makanya dia meninggal dunia, orang bukan bilang innalillahi. Orang bilang apa? Alhamdulillah. Untung dia mati. Kenapa? Selama ini keaman kamu kita. Nggak tenang. Betul nggak? Tapi yang satu tadi, oh dia meninggal, banyak orang pada sedih. Merasa kehilangan. Di masjid yang banyak doain biar panjang umur. Tapi yang satu lagi, orang sumpahin, bukan orang doain, biar cepat. Bukan mati, mampus. Betul nggak? Ya Allah, terasa kita dah. Mau didoain orang, apa yang mau disumpahin? Betul gak ya? Nah, kalau mau didoain, jadi orang baik. Kalau mau disumpahin, jadi orang sebaliknya. Betul gak? Nah, contoh Ustaz Soleh lah. Ya Allah, yang meninggal, yang sedih, bukan ada warga Menteng Dalam. Di mana orang yang tahu, kenal, sedih. Ya Allah. Tapi orang yang zalim, orang yang jahat, Pak, meninggal, nggak yang sedih, malah girang. Betul gak? Ya Allah. Tuh ada mustari, ada mustaroh, kata Nabi. Nah, mudah-mudahan kita tergolongan nanti golongan orang-orang yang mustari, bukan golongan orang-orang yang mustaroh. Ya. Kita doakan sekali lagi keluarganya diberikan kesabaran, kemudahan, dan juga perjuangan beliau termasuk daripada jamaah hajinya yang belum berangkat, mudah-mudahan walaupun beliau nggak ada, bisa diteruskan perjalanannya dengan baik oleh istri dan anak-anaknya dibantu. Ya, ini saja yang dapat kita sampaikan. Ada manfaatnya. Ingat, ada mustaroh, ada mustari. Betul nggak ya? Apa arti mustari? Apa arti mustaroh? Ya, kita pengen jadi orang mustari. Ya, sekarang Ustaz Soleh istirahat. Ya, menerima apa dah yang dilakukan selama hidupnya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.